Hai guys, welcome back di YouTube channel Seriosin. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas bagaimana cara mengubah dari bab 1 ke bab 2 untuk skripsi, tugas akhir, laporan dan lain sebagainya. Tapi sebelum aku membahas lebih jauh, ada baiknya bantu channel YouTube ini dengan cara subscribe, like, comment, and share ya. Nah, gak usah lama-lama lagi. Jadi mungkin teman-teman yang lagi nyusun, mungkin lagi pusing-pusingnya, simak video ini dengan baik dan jangan di skip ya. Kalau misalnya ada masalah atau mau yang ditanyakan, boleh tinggalkan di kolom komentar. Oke, jadi di sini aku punya beberapa hal yang akan aku coba untuk share ke teman-teman. Nah, jadi sebelum kita menyusun antara bab 1 ke bab 2, ada baiknya kita lihat dulu template yang sudah disusun ataupun yang dihaluskan untuk kita ikuti dalam penyusunan proposal tugas akhir, skripsi, dan lain sebagainya. Jadi template itu sangat penting, perlu kita perhatikan. Nah, mungkin teman-teman ada yang punya kesamaan atau mungkin ada yang berbeda, jadi ikutilah dari kampus kita masing-masing. Nah, ini adalah proposal tugas akhir, di mana bab satunya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, manfaat penelitian. Bab 2-nya adalah landasan teori, yaitu teori pendukung, perancangan, dan implementasi. Untuk proposal tugas akhir ini yang aku bahas dari jurusan komputer ya. Jadi aku punya contoh yang sudah selesai bab 1 yang ini. Jadi bab satunya itu adalah mengenai judulnya. Jadi kita yang pertama kali kita ambil itu adalah judul dulu ya guys. Kenapa? Karena sebagai indikatornya kita atau pengingatnya kita atau sebagai patokannya kita ini membahas apa. Karena kalau misalnya kita masih pemula, kita kan kadang-kadang bingung ya, judul kita apa, mau diisi apa, ini mau kemana-mana arahnya. Jadi kalau aku pribadi, aku lebih memilih langsung ke judul dulu. Kemudian aku buka file baru, aku copy di sini. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di dalam sistematik penulisan tadi, ada yang namanya bab 2. Ini kita pindahkan ke dokumen baru. Nah, berarti ini kita tengahkan, kita ambil teori pendukung. Nah, teori pendukung itu aku indikatornya dari judul. Jadi kalau misalnya judulnya adalah aplikasi kepuasan pelanggan sebagai alat pengukur kualitas layanan di bengkel motor 465 berbasis website, jadi berarti ini, nah ini kita harus lihat lagi ya, kira-kira template-nya seperti apa. Nah, kalau dia ada penomoran 1.2 di bawahnya A, 1.3 di bawahnya A, nah berarti ini sama ya, 2.1 berarti di bawahnya juga A. Jadi kita mengikuti template, jangan sampai kita sudah cetak, kita bimbingan hanya disalahkan pada saat di sistematis penulisan. Itu merugikan kita dalam hal revisi ya, apalagi kalau misalnya itu dicetak. Kemudian di sini kita ambil dulu teori pendukungnya. Apa saja yang dibahas secara teoritis dari judul ini? Yang pertama itu adalah pengertian dari aplikasi itu sendiri. Berarti yang kita tulis di sini adalah aplikasi. Oke. Yang kedua itu adalah kepuasan. Ini aku pakai ini dulu supaya rapi. Terus kepuasan pelanggan. Terus alat ukur kualitas pelanggan itu misalnya dia menggunakan kuesioner. Kemudian biasanya kalau sudah ada alat ukur, cara perhitungannya itu menggunakan apa? Misalnya SPSS.
nanti di SPSS itu ada rumus apa saja. Kemudian bengkel ini adalah tempat penelitiannya, motor 465. Secara judul inilah teori pendukungnya, tapi kita harus baca lagi ya guys. Di dalam bab satunya kita, adakah hal-hal yang menyenggol ataupun sebagai teori pendukung dari judul kita. Contoh, mari kita baca dulu di bab satunya. Di paragraf 1 biasanya itu akan banyak sekali ya. Paragraf 1, bisnis konsumen. Ada tertera di sini undang-undang perlindungan konsumen. Nah, berarti kan di dalam sini harus ada pembahasan mengenai apa saja sih hal-hal yang dilindungi oleh undang-undang ini terhadap perlindungan konsumen, dan apa saja hal-hal jika terjadi pelanggaran, dan bagaimana caranya konsumen untuk melindungi dirinya dari kegagalan, kejahatan, ketidakpuasan dari pelayanan yang diberikan ataupun dari produk yang sudah beredar ya. Jadi bukan berarti beredar dalam artian seperti apa ya. Jadi misalnya kita tuh merasa dirugikan, bagaimana kita ngeklaimnya, intinya seperti itu sih. Jadi ada undang-undangnya. Nah, kita pindahkan ini ke bab 2-nya kita. Berarti di sini di bawah kepuasan pelanggan, berarti hukum atau langsung saja undang-undang konsumen. Oke. Kemudian setelah itu kita lihat lagi ada apa di sini. Menggunakan strategi CRM, kita pindahkan di sini. Supaya tidak repot, saya copy saja CRM itu apa, sehingga ada teorinya. Jadi orang-orang yang baca punya kita itu bisa tahu, oh dia ini menggunakan CRM itu apa gitu ya. Bahasa Inggris pastikan dia italic. Oke, kemudian kita cari lagi di sini loyalitas. Ini kalau bahasa ini adalah legalitas ya. Ini balik ke bengkel motor 45, jadi tidak perlu lagi dibahas di teori pendukung. Kita lihat lagi. Oke, nampaknya sudah tidak ada ya. Ini sudah masuk permasalahan. Jadi kalau untuk permasalahan itu nanti biasanya di bab 3. Kita balik lagi ke sini, berarti udah cukup sampai di sini. Ini adalah teori pendukungnya. Nah, kemudian untuk metode teori perancangan, oke, karena itu sudah 2.2, berarti kita tetap menggunakan A. Teori perancangan itu adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan apa? Jelaskan. Kemudian di situ biasanya ada tahapan pendekatan. Oke, tahapan pendekatan itu biasanya dari metode penelitian itu tahapannya ada berapa, kemudian dijelaskan dan dia menggunakan apa-apa saja secara detail ya. Nah, di sini biasanya dia menggunakan referensi ya, jadi kita banyak mengcopy-copy dari jurnal, dari buku. Nah, untuk jurnal sendiri itu ada baiknya menggunakan 5 tahun dari tahun yang berjalan. Jadi kalau misalnya ini adalah 2025, berarti minimalnya itu adalah 2019 kalau 2025 awal ya. Tapi kalau 2025 akhir berarti 2020 terakhirnya. Kalau buku itu 10 tahun terakhir ya, jangan pakai yang buku 20 tahun terakhir. Kenapa tidak boleh? Karena ilmu kita ini banyak sekali pembaharuan, jadi kita akan menggunakan ilmu-ilmu yang sudah diperbaharui. Jadi kita tidak lagi menggunakan ilmu yang sudah lama, oke? Karena sudah ada pembaharuan, jadi kita pakai yang terdekat. Kemudian tahapan-tahapannya apa? Kalau misalnya dalam tahapan pendekatan ini, kalau untuk komputer itu namanya ada
analisisnya itu menggunakan apa saja, kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan apa saja, kemudian untuk menggambarkan itu menggunakan apa, misalnya use case apa saja sih yang dipakai di dalam use case, tabelnya apa, gambar-gambarnya apa, keterangannya apa, itu harus detail. Oke. Nah, teori implementasi itu adalah bagaimana caranya kita membuat aplikasinya, ya, implementasinya itu seperti apa. Jadi ini dimulai dari papan ketiknya, entah kalian mau menggunakan Visual Studio Code, entah kalian mau menggunakan IDEA, entah kalian mau menggunakan apapun, itu terserah ya. Jadi ini ada secara teoritisnya sampai ke aplikasi ini diuji menggunakan apa. Oke, itulah isi dari bab 2 yang ada dari judul. So guys, semoga bermanfaat. Demikianlah video ini. Jangan lupa bantu channel YouTube ini dengan cara subscribe, share, like, and comment ya. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye.